sepertiga itu sama dengan berapa? 2 pangkat 2 pangkat 3 kali sepertiga sama dengan 2 pangkat 1. Kalau ada A pangkat 3 kali sepertiga, berarti sama dengan A pangkat 1. Kemudian dibagi dengan 3 pangkat 3 kali sepertiga sama dengan 3 pangkat 1 kan. Kemudian ada B pangkat 3 dikali sepertiga sama dengan B pangkat 1. Kalau kita tulis biasa kan, kalau kalau kita tulis kan satunya kan nggak usah ditulis, tinggal 2A per 3B. Oke, di sini paham? Ada pertanyaan? Saya geser agak ke bawah ya. Gini, sudah. Paham? Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, sudah selesai tulisnya? Oke, kalau sudah berarti kita lanjut. Sekarang nomor 4. Nomor 4 mana yang mau diselesaikan? Oh, entar. Oke. 4B. Oke. Sudah selesai nulisnya? Oke, sekarang kita lanjut ke 4B. Hmm. Eh, oh, sebentar. Yang mana, Mbak? Yang bawah belum. Oh, oke, yang bawah belum. Sebentar ya, yang lain tunggu ya. Sudah kelihatan, Mbak Sarah? Oke, kita tunggu kalau belum. Mbak Sarah kalau sudah selesai nanti bilang ya. Bisa geser ke atas. Oke. Sudah segini?
ke kiri. Gini. Soalnya yang kedua sudah dikerjakan belum? Sudah mulai dicicil apa belum? Yang kedua, soal kedua sudah mulai dikerjakan belum? Belum. Ya, masih lama ya soalnya. Oke, Mbak Saka sudah ya? Oh, belum sempat. Kalau sempat dicoba-coba, Mbak. Kalau dicoba akan tahu mana yang belum paham. Jadi kan bisa didiskusikan sama teman-temannya. Oke, lanjut ya. Nomor 4B. Di sini dia ada, oke, nomor 4B. Ada 3 akar 36 X kuadrat halaman 7. Mbak Amini halaman 7, 36 per 4B 25 YZ pangkat 4. Di sini kan? Di sini tuh sebenarnya kita sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus mencari akar skalanya. Mbak ingat nggak yang di sini? Ini kan ada di Mbaknya ada modul kan? Itu buka yang lagi untuk yang bentuk akar, yang bagian B mulai nomor 5. Sebenarnya kan untuk merasionalkan bentuk akar itu kita harus mengalihkan dengan akar skalanya. Kita harus mengalihkan dengan akar sekawan. Mana tadi? Sebentar ya, sebentar. Ya, sudah tak tutupnya. Di sini ada 36 X kuadrat dibagi 25 YZ pangkat 4. Saya tadi sudah nyari-nyari sih sebenarnya untuk soal yang 4B ini. Akar skalanya itu seperti apa. Cuma saya belum nemu. Yang jelas saya belum nemu untuk akar sekawan dari yang soal nomor 4B yang halaman 7 ini. Apakah dia harus dikalikan dengan Y pangkat 3-nya atau dengan X-nya? Kan seandainya kalau seperti ini kan kita bisa menuliskan dengan 36 pangkat sepertiga dikali dengan nggak ada suaranya. Iya, sebenarnya gitu. Di sini juga ada X pangkat 2 kali sepertiga.
Tapi masalahnya di sini kita nggak bisa. Di sini kan ada X pangkat 2, ada Y, ada Z pangkat 4 juga di sini. Di sini saya belum nemu yang jelas. Belum nemu bagaimana untuk menemukan bilangan dia ini menjadi apa? Akar sekawan dari bilangan ini 3x 25 kali Y pangkat Z 325 Y Z pangkat 4. Saya belum menemu akarnya. Nanti saya cari lagi Mbak ya. Kalau seandainya saya sudah nemu, nanti saya jelasin. Saya belum nemu untuk yang apa? Yang akar sekawan dari 25 Y Z pangkat 4 ini. Oke, sekarang kita cari nomor yang lainnya. Untuk yang nomor 4. Akar skala. Akar skala apa Mbak? Mbak Gege, akar skalanya apa? Oke, yang 4 mau 4D apa 4E? 4D ya. Oke. Ini ada D, ada E. Ayo yang D apa yang E? Kalau yang D itu lebih gampang. Dia harus dikalikan dengan akar 3 min 4A. Nanti dicoba ya. 4D sama 4C itu sama caranya. Kita coba yang 4E aja ya, yang dia memang agak beda. Oke, 4E sekarang. Empat di situ ada, soalnya ada 1 per 2 dikali dikurangi, sorry. 1 per 2 dikurangi akar 3 per akar 4. Di sini kan ada 1 per 2 dikurangi akar 3 dikurangi akar 4. Untuk menyelesaikan ini, untuk menyelesaikan merasionalkan bilangan, kita akan diminta untuk mengalihkan akar skalanya. Akar 7 ya? Sorry, akar 7. Akar 7. Oke. Oke, kita di sini disuruh mengalihkan dengan akar sekawannya. Berarti akar sekawan yang akan kita kalikan adalah 2 min akar 3 dikali dengan akar 7. Halaman 7 nomor 4E, Mbak Natalia. Di sini kita akan mengalihkan dengan akar sekawannya. Jadi, akar sekawan dari 2 dikurangi akar 3 dikurangi akar 4 itu sama dengan adalah 2 ditambah dengan akar 3 ditambah dengan akar 7. Ini, kita akan mengalihkan dengan bilangan ini. Kita untuk akar skalanya itu sama dengan bilangan yang pertama, sama dengan ini, tapi dia semuanya tandanya menjadi positif. Paham nggak di sini? Paham nggak Mbak Wati? Paham yang lain? Paham? Belum. Ini di sini sudah paham ya untuk akar. Karena dia dikalikan dengan akar sekawannya, Mbak. Fungsi dari mengalihkan akar sekawan itu supaya dia bisa bilangan-bilangan ini bisa keluar dari bentuk akarnya. Jadi kita
di sini semuanya dikalikan dengan 2 ditambah akar 3 tambah akar 7. Kalau seandainya ini contoh yang pertama ya. Kalau seandainya ada 2 dibagi dengan akar 2 ditambah dengan akar 3 dikurangi dengan akar 5. Dia akan dikalikan dengan akar skalanya. Akar skalanya berapa? Ini sama. Akar 2 ditambah dengan akar 3 ditambah dengan akar 5. Kenapa dia positif? Karena itu sudah rumus, Mbak. Jadi kayak ada yang kemarin ada A plus B, A min B kuadrat. Itu apa? Itu sama dengan berapa-berapa. Itu kan kemarin ada kan, ada A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ya kayak gitu. Dia sudah merupakan rumus. Kayak gini-gini. Itu sama. Bukan positif, skalanya negatif, bukan, Mbak. Jadi sebenarnya fungsi dari perkalian ini itu adalah dia ingin menghilangkan bilangan-bilangan di sini, menghilangkan akar-akar di sini untuk menjadi lebih sederhana. Begitu. Jadi bukan karena akarnya dia positif menjadi negatif, itu tergantung formnya. Tapi kalau seandainya mbaknya ada gini, ada 2 dibagi akar 2 akar 2 min akar 3, itu akan akar skalanya itu gini, akar 2 plus akar 3. Itu kalau dia dalam bentuk cuma ada 2 ini. Dan kalau di sini negatif, di sini akan berbentuk positif gitu. Oke. Paham? Pahamkah di situ? Sampai di sini paham penjelasannya? Oke, kalau sudah paham saya hapus ya. Ini soalnya cuma contoh. Belum. Mana Mbak yang belum paham? Insya Allah. Mbak Saka yang belum paham sebelah mana, Mbak? Harus tetap cari sekawannya, Mbak. Jadi berapapun itu mesti akan mencari, kita harus mencari sekawannya untuk bisa merasionalkan. Gimana? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu, nanti kalau belum paham kita ada soal lagi biar lebih paham. Gitu aja biar cepet ya. Aduh. Sebentar, saya delnya dulu. Saya hapusnya dulu. Oke, sekarang kalau di sini dikali 2 plus akar 3 plus akar 7, berarti di sini juga sama dengan 2 plus akar 3 akar 7. Kalau di bawah di akar 3 plus akar 7. Kenapa dia juga dikali dengan bilangan yang sama agar dia menjadi sama dengan 1, ya kan? Kalau 2 plus akar 3 plus akar 7 dibagi 2 plus akar 3 plus akar 7 itu kan sama dengan 1 kan? Itu sama dengan dia tidak dikalikan oleh bilangan
apapun. Oke, paham di sini? Sampai di sini? Belum. Sebelah mana Mbak yang belum? Mbak Wati ini yang belum yang mana Mbak? Kenapa bilangannya sama? Karena gini, kalau seandainya ada 2 ini kan agak rumit ya, saya cari contoh yang lebih sederhana. Jika ada 2 dibagi akar 3, itu untuk merasionalkan kita akan mengalihkan dengan akar 3 per akar 3. Kenapa dia akar 3 per akar 3? Sebenarnya akar 3 dibagi dengan akar 3 itu sama dengan 1 kan? Bilangan yang dikalikan dengan 1 itu kan sebenarnya bilangan ini sendiri. Iya kan? Berarti 1 itu sebenarnya hanya sebagai apa sih? Untuk mengotak-atik rumus itu supaya dia bisa dikalikan dan dijadikan ke bentuk sederhana. Gitu Mbak Watini. Sudah paham Mbak? Kenapa dia dikalikan dengan bilangan yang sama? Yang lainnya ada pertanyaan? Sudah pahamkah? Mbak Lala? Mbak Nengtia nanti dulu ya. Ini dibahas ini dulu. Pertanyaannya, kalau satunya di bawah dan yang akar skalanya di atas. Berarti kalau dibagi 1 kan sama dengan bilangan itu sendiri, Mbak. Kalau seandainya ada gini, akar 3 dibagi 1, itu kan sama dengan tetap akar 3 kan? Ini maksudnya kan? Oke. Mbak Nengtia sudah paham ini? Yang kalau akar. Akar ya, kalau akar itu tuh sebenarnya dia pangkat Mbak. Kalau akar ini dia sama dengan pangkat setengah. Kalau dia akarnya di sini nggak ditulis apapun, jadi tinggal akar 3 sama dengan pangkat setengah. Tapi kalau di sini ada ak, ak, ada seandainya 4 akar 3, di sini berarti 4 pangkat setengah. Kalau di sini seandainya ada A, aduh, ada N N diakar dengan A, itu sama dengan itu akan sama dengan N pangkat setengah. Gitu Mbak Sarah, kenapa dia disebut dengan akar. Oke, di sini jelas ya. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan untuk soal yang tadi di atas. Sampai di sini penjelasannya sudah paham semua? Mbak Natalia, Mbak Sarah, Mbak Ningtia, Mbak Santi. Oke, kalau paham, kita lanjutkan. Oke, sekarang kan kita sudah tahu ini ada 1/2 1/2 min akar 3 min akar 7 dikali dengan 2 plus akar 3 plus akar 7 dibagi 2 plus akar 3 plus akar 7. Sekarang kita akan mengalihkan. Jadi untuk 1 kita akan mengalihkan semuanya dengan bilangan ini. Jadi gini, 1 dikali 2. Terus ada lagi 1 dikali dengan akar 3. Lagi 1 dikali dengan 7. Ini semuanya dikalikan. Jadi di sini akan ketemu berapa? 1 kali 2 berarti berapa?
1 dikali 2 sama dengan 2. 1 dikali plus akar 3 sama dengan plus akar 3. Kemudian 1 dikali dengan plus akar 7 berarti plus akar 7. Oke, ini untuk pembilangnya. Dibagi kan? Sama dengan pembilang. Penyebutnya juga gitu. Berarti 2 ini akan dikalikan dengan 2, 2 dikalikan dengan 3, 2 dikalikan dengan 7. Kemudian untuk yang sekarang kita satu-satu. 2 dikalikan 2 sama dengan 4. 2 dikalikan dengan plus akar 3 berarti 2 dikalikan akar 3. Berarti berapa? 2 dikalikan 2 di sini dikalikan dengan akar 3. Berarti hasilnya akar 6. Akar berapa? Benar, hasilnya 2 akar 3. Kenapa? Kan kalau ada 2 dikalikan dengan akar 3 itu sama dengan 2 akar 3. Tapi kalau akar 2 dikalikan dengan akar 3, dia itu sama dengan akar 6. Itu bedanya antara 2 kali akar 3 dan akar 2 kali akar 3. Berarti kalau di sini ada 2 dikali dengan akar 3, berarti dia sama dengan 2 akar 3. Tandanya positif apa negatif? Positif ya. Berarti plus 2 kali akar 3. Kemudian negatif dari mana? Di sini kan ada 2, 2 kan positif. Di sini ada plus akar 3. Kalau ada positif dikalikan dengan positif, dia sama dengan positif. Tapi kalau ada negatif dikalikan dengan negatif, dia sama dengan negatif kali negatif sama dengan, halo, ayo, kalau negatif kali negatif sama dengan tetap positif. Kenapa? Kalau dikalikan dengan bilangan yang sama, dia akan berubah menjadi positif. Kalau ada negatif dikalikan dengan positif, dia akan menjadi negatif. Ini rumus juga yang harus diingat-ingat, Mbak ya. Perkalian beda dengan penjumlahan. Kalau seandainya ada positif ditambah dengan positif, dia pasti positif, ya kan? Kalau seandainya jeleknya positif ditambah, dia positif ditambah dengan positif, dia sama dengan positif. Kalau ada negatif ditambah dengan negatif, dia negatif. Kalau ada positif ditambah dengan negatif, itu tergantung apakah bilangannya lebih besar positif atau lebih besar negatif. Jika lebih besar positif maka hasilnya positif, tapi kalau lebih besar dari negatif, maka negatif lebih besar maka hasilnya akan negatif. Itu yang perlu dibedakan antara perkalian dan penjumlahan. Oke, paham sampai sini? Oke, paham. Kita lanjut lagi. Tadi kan ada sampai 2 akar 3. Sekarang 2 dikali dengan akar 7. Hasilnya berapa? 2 dikali dengan akar 7. 2 akar 7. Tandanya positif apa negatif? Positif. Berarti positif 2 akar 7.